Ya, kita bertemu lagi dalam konten metode penelitian. Pertama, dalam penelitian yang perlu kita ketahui yaitu ada yang disebut dengan variabel, ya. Variabel. Kita mesti ketahui apa itu variabel. Variabel itu ialah faktor, konsep, atau karakteristik yang diamati, diukur dalam suatu penelitian. Oke. Jadi dari definisi ini, ya, dari definisi ini bisa kita lihat sesuatu untuk dibilang sebagai variabel harus dapat berupa faktor, memiliki konsep yang jelas tentang penelitiannya, ya. Terus karakternya bisa diamati, dan yang terpenting adalah bisa diukur. Nah, kita ketahui ada berbagai macam jenis variabel. Nah, yang paling sering kita lihat adalah apa yang disebut variabel bebas, ya, atau terus variabel terikat, ya. Nah, variabel bebas yaitu variabel sering juga disebut dengan variabel independen. Variabel terikat sering disebut variabel dependen. Yaitu kalau secara umum dikatakan variabel dependen itu ialah tidak mempengaruhi, ya. Sedangkan variabel independen itu yang mempengaruhi. Variabel dependen atau terikat itu dia yang dipengaruhi. Selain variabel yang di atas ada juga yang disebut variabel kontrol, ya. Variabel yang untuk mengontrol, yang bisa mempengaruhi hasil penelitian. Nah, bisa dari hal tersebut bisa kita lihat ada beberapa hal, ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, apa saja syarat yang harus dipenuhi agar suatu faktor atau karakteristik disebut sebagai, ya, coba ya kita escape dulu. Syarat disebut, nah ini terlalu kecil, ya. Kita lihat cutnya, kita lihat dulu. Ya, apa saja syaratnya supaya sesuatu karakteristik atau faktor disebut sebagai variabel? Satu, tentunya dapat diukur. Ini hurufnya kenapa kecil sekali, ya? Coba kita lihat, kita besarkan dulu. Ya, ini dia. Dapat diukur atau diamati. Jadi kalau dia tidak dapat diukur atau diamati, dia tidak bisa disebut sebagai variabel, ya. Kedua, apa yang syaratnya? Harus bervariasi, ya, dalam arti memiliki variasi atau perbedaan antara individu atau objek yang diobservasi. Yang ketiga, harus dia terkait dengan topik penelitian. Nah, yang keempat, harus memiliki hubungan, bisa hubungan sebab akibat, ya, dengan variabel lain. Nah, jadi kalau tidak ada hubungannya tidak bisa disebut variabel, ya, harus ada biasanya, ya. Oke, nah, maka karakter tersebut setelah dia memenuhi 4 kriteria ini bisa dikatakan sebagai sebuah variabel. Nah, ya, jadi harus ada. Nah, sering sekali kita lihat dalam penelitian ada yang disebut
dimensi atau indikator. Nah, ya, jadi pertanyaan, siapa ya? Siapa? Ini kita besarkan lagi. Siapa? Kenapa kecil kali hurufnya? Nah, kita besarkan dulu. Siapa yang membuat dimensi atau indikator sebuah variabel? Nah, jadi yang membuat definisi dimensi atau indikator adalah peneliti itu sendiri. Nah, bagaimana cara membuatnya? Jadi sering kita lihat bahwa ada variabel tidak memiliki dimensi tetapi memiliki indikator. Nah, dari sini bisa. Nah, ada juga kita lihat ya, ada dimensi dan ada indikator. Ya, indikator. Nah, tentunya kalau ada dimensi dan indikator lebih baik lagi. Nah, bagaimana seandainya kita beranggapan bahwa sesuatu itu adalah variabel? Nah, bagaimana kita membuktikannya? Ya gampang, sebagai peneliti harus memiliki yang 4 ini. 1 dapat diukur atau diamati, 2 bervariasi, 3 terkait dengan topik, 4 ada hubungannya dengan variabel lain. Udah jelas kalau memang ada. Nah, ternyata variabel tersebut belum memiliki dimensi ataupun indikatornya. Nah, bagaimana? Apa yang kita lakukan? Nah, ya, tanda tanya. Apakah tidak bisa dia dijadikan variabel? Jawabnya bisa. Apa? Bagaimana kita menentukan dia supaya bisa dipakai sebagai dimensi dan indikator ya? Atau dia memiliki indikator? Apa yang harus kita buat? Yang kita buat adalah pertama, lihat secara teori definisi variabel yang akan kita buat definisinya. Kedua, lihat pengalaman historis atau pengamatan langsung. Nah, contoh kita menjadikan registrasi. Apa contohnya ya? Kita bikin di sini, kita mau menjadikan registrasi sebagai variabel. Pertama yang kita lakukan adalah lihat definisinya. Baru lihat pengamatan langsung di lapangan atau pengalaman historis bagaimana, apa yang mengukur, alat ukur registrasi. Nah, setelah kita dapat, kita bikinlah poin-poinnya. Jadilah dia menjadi indikator. Nah, setelah kita buat, apakah sudah otomatis bisa dipakai? Belum tentu. Ada lagi syaratnya. Harus dia ibaratnya memiliki konsistensi. Kedua, harus memiliki validitas. Ketiga, harus memiliki reliabilitas. Nah, jadi bisa kita buat indikator asal memenuhi yang ini. Konsistensi bagaimana kita tahu? Ya kita cobakan dahulu kepada
kita lakukan uji validitas dan reliabilitasnya terhadap sampel yang akan kita gunakan, yang berada di luar penelitian kita nantinya. Jadi bisa ya kita buat sendiri indikatornya. Nah, yang setelah kita buat indikator, ya apa yang mesti kita pertimbangkan? Yang nomor satu kita pertimbangkan nanti bagaimana alat atau hasil indikator tersebut dia menjadi data apa? Menjadi data apa? Maksudnya gimana ini? Ya, apakah dia menjadi ya data kualitatif ya, apakah dia menjadi data kuanti, atau dia menjadi ya bisa juga nanti mungkin ya, tapi jarang lah ini jadi data sekunder. Ya, apakah dia menjadi data data sekunder, atau bisa menjadi data kombinasi ya, menjadi data kombinasi, atau juga menjadi data longitudinal ya. Jadi data longitudinal ya, atau bisa juga dia menjadi data cross seksional. Ya, jadi banyak. Jadi harus kita pikirkan dulu yang mana yang akan jadi kita pakai nantinya indikator tersebut, setelah nanti datanya akan menjadi apa. Atau bisa juga di sini dia menjadi data panel. Ya. Jadi banyak sekali, bisa longitudinal, data kombinasi, data cross section ya. Tapi yang biasa-biasanya dipakai tentunya dia akan menjadi data kuanti ya. Yang paling gampang itu setuju, tidak setuju, yang begitu-begitu ya. Nah, oke. Nah, lanjut lagi kita bikin. Nah, apalagi yang perlu kita lihat? Ya, kayaknya itu saja menurut saya ya. Kalau kita cerita tentang variabel atau kita mengalami kasus yang kita ragu apakah bisa disebut sebagai variabel atau tidak dalam penelitian. Yang penting untuk menjadi sebuah variabel itu ada 4 syaratnya. 1, dapat diukur atau diamati. 2, harus bervariasi. 3, terkait dengan topik penelitian. 4, memiliki hubungan dengan variabel lain. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Terus bagaimana kalau tidak ada indikatornya? Ya, lihat definisi atau lihat teorinya, baru kita jabarkan. Kedua, lihat pengalaman historis ataupun pengamatan langsung di lapangan. Nah, setelah kita lihat, terus kita lihat harus ada nanti kita hasilnya itu bisa konsisten, valid, dan reliable. Nah, sesudah itu kita harus tahu juga data yang macam mana nanti yang jadinya kita buat. Apakah data kualitatif, kuantitatif, sekunder, kombinasi, longitudinal, cross section, ataupun panel. Ya, ini jenis-jenis data. Pada umumnya orang hanya memakai data kuanti ya, kalau dia menjabarkan. Baiklah, itulah sedikit dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.